Mengantisipasi hantaman gelombang baru akibat COVID-19 varian Omicron, Indonesia mempersiapkan 2 obat antivirus yang baru, yakni Molnupiravir dan Paxlovid. Kemenkes memastikan stok obat Molnupiravir dalam negeri cukup. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengunjungi pabrik obat antivirus COVID-19 di Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kunjungan ini bertujuan untuk memantau langsung skema rencana PT Amarox Pharma Global untuk memproduksi obat Molnupiravir di dalam negeri pada April atau Mei 2022. Dan untuk mengantisipasi lonjakan kasus Omicron, PT Amarox sudah mengimpor 400.000 tablet Molnupiravir. Jadi memang untuk menghadapi varian Omicron, kita sudah berbicara menyiapkan obat-obatan antivirus yang baru. Ada 2 obat antivirus yang baru. Pertama adalah Molnupiravir yang dibuat oleh Merck. Yang kedua adalah Paxlovid yang dibuat oleh Pfizer. Molnupiravir approval-nya keluar duluan di Amerika. Jadi sekarang kita sudah siap, ada sekitar 400.000 tablet Molnupiravir yang sudah diimport oleh Hetero, oleh Amarox. Dan induk perusahaannya ini namanya Hetero. Dan tadi saya juga meninjau rencana mereka untuk memproduksi Molnupiravir ini di dalam negeri. Yang rencananya mudah-mudahan April atau Mei sudah bisa diproduksi di dalam. Pembelajaran tatap muka di DKI Jakarta baru berjalan 2 pekan. 6 sekolah di wilayah Jakarta Selatan ditutup sementara. Penutupan ini karena beberapa murid sekolah dan gurunya terpapar COVID-19. Sekolah Lab School Radio Dalam dan SMAN Negeri 6 Kebayoran Baru terpaksa menghentikan proses belajar tatap muka atau PTM setelah sejumlah siswa dan guru terpapar virus COVID-19. Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Selatan II mengatakan adanya 6 sekolah yang ditutup sementara lantaran siswa maupun guru terpapar virus COVID. Itu sebanyak 6 sekolah. Di antaranya adalah di SMP Lab School, ada SMP Andalus, ada SMA Lab School juga, ada SMK Asisi, SMP Ashari Islamic School, dan SMA 6. Gitu. Jadi semuanya kita sudah melalui prokes, artinya sekolah ditutup dulu sementara. Seorang siswa positif COVID-19, SMPN 252 Jakarta ditutup untuk kegiatan PTM selama 5 hari. Penyemprotan disinfektan dilakukan pihak sekolah untuk mensterilkan seluruh ruangan sekolah. Bila hasil tracing tidak ada penambahan kasus positif, PTM 100% akan kembali digelar pada 18 Januari 2022. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah pedagang di Pasar Kuitang, Senen, Jakarta Pusat terjaring razia tertib masker yang digelar Satpol PP. Banyak pedagang yang abai protokol kesehatan. Ibu, Mbak, tolong. Oh, lagi makan. Makan banyak-banyak. Dari hasil razia protokol kesehatan ini, banyak pedagang yang tidak pakai masker saat berjualan. Pedagang yang melanggar pun disanksi oleh petugas dengan menyapu jalan yang sebelumnya ini harus mengisi surat perjanjian untuk tidak akan melanggar lagi. Mereka beralasan lupa dan terburu-buru. Petugas juga mengancam akan menutup lapak pedagang jika masih ada yang tidak pakai masker. Prokes kesehatan karena itu penting. Selain kita siapa lagi yang mau jaga, ya kan? Keselamatan kita juga keselamatan orang lain. Intinya itu. Maka kita nggak bosan-bosan woro-woro di sini mengingatkan anggota masyarakat untuk tetap menjalankan prokes. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau kegiatan vaksinasi COVID-19 khusus anak usia 6 sampai 11 tahun di lapangan Merdeka Ambon, Maluku. Kapolri optimis Maluku bisa mencapai target vaksinasi nasional. Izinkan kami memperkenalkan nama suku
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau dan juga memotivasi anak-anak peserta vaksinasi COVID-19 di lapangan Merdeka Ambon, Maluku. Kapolri juga mensosialisasikan pentingnya vaksin bagi anak-anak, yakni dapat melindungi tubuh mereka dari serangan COVID-19. Saat ini angka capaian vaksinasi di Maluku masih rendah. Meski begitu, kota Ambon sudah mencapai 94%. Namun Kapolri optimis Provinsi Maluku secara keseluruhan dapat mengejar ketertinggalan dan mencapai target yang ditentukan. Secara umum, target pencapaian saat ini ada di angka kurang lebih 63 ya Pak ya? Ya. Jadi tentunya ini perlu ada akselerasi. Varian baru Omikron saat ini sudah masuk dan tentunya bagaimana protokol kesehatan tetap harus dijaga. Selain meninjau vaksinasi di lapangan Merdeka Ambon, Kapolri juga memantau langsung pembelajaran tatap muka di SMP 6 Ambon. Dari Ambon, Maluku, Nurdin Abdullah, iNews melaporkan. Sementara itu antrian panjang terjadi di Rumah Sakit Universitas Indonesia Depok saat digelar vaksinasi booster secara drive-thru atau layanan tanpa turun. Meski harus antri 2 hingga 3 jam, warga memilih cara tersebut karena dinilai lebih aman. Tingginya antusias warga untuk menjalani vaksinasi booster secara drive-thru atau layanan tanpa turun membuat antrian panjang di Rumah Sakit Universitas Indonesia. Sejumlah warga mengaku lebih memilih drive-thru lantaran lebih nyaman menunggu dalam mobil dan tidak bercampur dengan orang lain. Meski demikian, penerima vaksin juga harus sabar menunggu lantaran antrian bisa memakan waktu 2 hingga 3 jam. Karena kita nggak lebih enak ya di mobil sendiri, nggak umpel-umpelan sama yang lain nunggu kan, jadi lebih nyaman secure sih, ya, lebih ngerasa aman. Sementara itu, Wali Kota Depok Muhammad Idris mengatakan vaksinasi booster ini diprioritaskan untuk lansia dan kelompok rentan. Kelompok rentan ini yang punya penyakit-penyakit yang memang tidak bahaya untuk vaksin, tapi memang dia pertama itu tadi punya penyakit bawaan yang memang dia harus di booster, misalnya seperti itu. Yang kedua, dia banyak berinteraksi dengan orang banyak, ya. Itu kayak seperti guru-guru, seperti misalnya Pol PP dalam beberapa event-event tertentu, ya di Sub misalnya ada orang-orang tertentu yang memang damkar termasuk, itu juga orang-orang tertentu yang interaksinya itu sangat kuat, ya, termasuk teman-teman di pasar, seperti itu. Wali Kota Depok juga meminta masyarakat untuk tetap selalu menjaga protokol kesehatan, mengingat kasus positif corona di Depok kemarin bertambah 20 kasus dalam 1 hari. Dari Depok, Jawa Barat, Yong Rizky, iNews melaporkan. Pemerintah terus melakukan optimalisasi potensi usaha mikro kecil dan menengah di masa pandemi. Wakil Presiden meminta pemerintah daerah terus meningkatkan dan membenahi sistem pelayanan publik agar lebih baik dan cepat dengan menghadirkan mall pelayanan publik dan UMKM. Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta pemerintah daerah terus membenahi sistem pelayanan publik agar lebih baik dan cepat demi melayani kebutuhan masyarakat. Wapres mendorong pemerintah daerah agar semakin kreatif dan inovatif dalam memberikan pelayanan dengan memanfaatkan teknologi digital. Wakil Presiden menegaskan dengan hadirnya mall pelayanan publik dan juga UMKM, pemerintah ingin menghilangkan stigma pelayanan publik yang lamban dan berbelit-belit. Untuk itu, pemerintah mendorong seluruh pemerintah daerah untuk mendirikan mall pelayanan publik di 1 kota dan 5 kabupaten. Seperti biasanya saya mendorong untuk pertama peningkatan pelayanan publik, terutama melalui pendirian mall pelayanan publik di berbagai kabupaten dan kota. Di Sulawesi Tengah ini baru ada di tingkat provinsi, karena itu kita dorong supaya pelayanan publik ini bisa lebih baik untuk menghilangkan stigma kita itu lamban, berbelit-belit. Melalui mall pelayanan publik, kita harapkan pelayanan publik bisa lebih mudah, lancar, cepat, tidak berbelit-belit dan murah, dan juga
tidak ada pungli. Ini memang merupakan salah satu program prioritas bagian dari reformasi birokrasi kita. Sementara itu, Ketua MPR Bambang Susatyo berharap pemberian vaksin tahap 3 atau booster dalam mengenjot ekonomi nasional. Dengan pemberian booster diharapkan pelaku pasar bisa lebih percaya diri melakukan transaksi fisik. Pemerintah per 12 Januari 2022 mulai memberikan vaksinasi ketiga atau booster kepada masyarakat. Ketua MPR Bambang Susatyo berharap pemberian booster ini dapat membantu menggerakkan roda perekonomian. Dengan pemberian booster diharapkan pelaku pasar ini bisa lebih percaya diri melakukan transaksi ekonomi. Bamsud mencontohkan penjualan langsung atau direct sales merupakan salah satu sektor yang membantu menggerakkan roda perekonomian. Dan penjualan langsung juga memberi kontribusi untuk penyediaan lapangan kerja. Tentu tak lepas dari fakta bahwa bisnis penjualan langsung telah memberikan kontribusi yang positif bagi perekonomian nasional. Kontribusi positif tersebut antara lain tergambar pada besarnya transaksi penjualan yang cukup besar dan signifikan. Sebagai gambaran, berdasarkan laporan yang ada, pada tahun 2019 ketika kondisi perekonomian tengah mengalami kelesuan, bisnis penjualan langsung mencatatkan transaksi yang fantastis kurang lebih 16,3 triliun. Tapi pada dasarnya industri kita nih, dunia kami ini benar-benar dunia yang sifatnya fisikal. Ya kan, ketika booster sudah mulai diterapkan, saya kira mungkin ya kita bisa lebih leluasa untuk bergerak, karena pembatasan pergerakan ini kadang-kadang membuat kita agak sedikit kelabakan ya, karena biasanya industri kami ini kental sekali dan namanya physical meeting, physical face to face meeting dan pertemuan yang besar. Dan mudah-mudahan sih dengan adanya booster ini industri kita masih akan bisa. Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk CEO Densu Indonesia, Maya Watono, sebagai Direktur Marketing Injourney. Maya diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19. Kementerian BUMN menunjuk Maya Watono sebagai Direktur Marketing PT Aviasi Pariwisata Indonesia Persero atau Injourney. Penetapan tersebut usai Presiden Joko Widodo meluncurkan Injourney sebagai holding BUMN pariwisata yang bersifat ekosistem, terlengkap, dan terbesar di Asia Tenggara. Maya Watono sebelumnya menjabat sebagai CEO PT Densu Indonesia, sebuah advertising agensi multinasional di Indonesia. Selama 3 tahun terakhir, Maya berhasil membawa PT Densu Indonesia menjadi agensi periklanan multinasional terbesar di Indonesia. Melalui tangan dingin Maya, PT Densu Indonesia berhasil menciptakan karya-karya yang berhasil menyabet berbagai penghargaan di Asia Pasifik. Memberikan melaunching dan juga memberikan speech-nya bahwa memang ekspektasinya sangat besar ya dari beliau untuk mendongkrak kembali pariwisata Indonesia yang sempat terpuruk karena pandemi. Dari targetnya juga kita harus 17 juta wisatawan mancanegara, 330 juta wisatawan Nusantara, dan juga kembali mengkontribusikan 4,5% GDP atau 13 juta lapangan kerja. Dengan pengalaman 15 tahun di dunia periklanan, Maya diharapkan dapat mempercepat pemulihan sektor pariwisata untuk percepatan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19. Pemirsa, Partai Perindo optimis menjadi salah satu partai pemenang pemilu tahun 2024. Dan untuk mencapai target ini, seluruh pengurus Partai Perindo di berbagai daerah terus melakukan konsolidasi dan mempersiapkan diri untuk menghadapi tahapan verifikasi partai politik. DPW Partai Perindo Jawa Timur menggelar konsolidasi dengan 4 pengurus DPD Partai Perindo di Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Kegiatan ini merupakan bagian dari persiapan menghadapi verifikasi partai politik jelang pelaksanaan pemilu 2024.
beberapa poin yang kita bahas dalam pertemuan pada kali ini yaitu membahas tentang pembaharuan SK, baik itu yang belum mengganti atau ada pergantian. Sementara itu, DPD Partai Perindo Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan memberikan pendidikan politik kepada seluruh pengurus dan kader DPC Partai Perindo. Pendidikan politik diberikan untuk mematangkan strategi dalam menghadapi pemilu. Kami juga melakukan untuk menghadapi verifikasi faktual pemilu menjelang pemilihan 2024 nanti. Insya Allah mudah-mudahan Partai Perindo bisa mengusung minimal 1 fraksi. Partai Perindo terus memantapkan langkahnya untuk mengikuti kontestasi politik tahun 2024. Seluruh kader diminta mempersiapkan sejumlah strategi untuk merebut hati masyarakat melalui sejumlah program pro rakyat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasukan aliansi keamanan yang dipimpin Rusia mulai ditarik keluar Kazakhstan. iNews pagi akan kembali dengan informasi selengkapnya.